Rian menatap tiket bus di tangannya dengan perasaan bercampur aduk. Ia sudah hampir putus asa mencari tiket pulang kampung untuk lebaran. Semua tiket kereta habis, bus reguler penuh, bahkan agen travel langganannya menolak karena jadwal mereka sudah padat. Hanya satu pilihan tersisa, bus tambahan yang baru saja diumumkan malam itu. Meskipun ragu, Rian tak punya pilihan lain. Yang penting bisa sampai rumah, pikirnya. Malam itu, terminal bus terlihat ramai dan sesak. Ratusan orang duduk berdesakan menunggu keberangkatan. Rian mengusap wajahnya yang lelah, matanya berair karena kantuk. Di kejauhan, bus tuanya terlihat seperti rongsokan. Catnya kusam, kacanya buram berdebu, dan lambangnya sudah pudar hampir tak terbaca. Rian mengerutkan dahi. Bus ini masih layak jalan nggak sih? Gumamnya. Namun lelah dan keinginan untuk segera sampai rumah membuatnya mengabaikan rasa curiga itu. Saat naik ke dalam bus, hawa lembab dan aroma apek langsung menyambutnya. Udara berbau seperti kain basah yang sudah lama tidak dijemur. Kursinya pun tampak kusam dengan busa yang menonjol keluar di beberapa bagian. Namun yang paling membuat Rian tidak nyaman adalah suasana dalam bus yang terasa berat. Seolah udara di dalamnya lebih tebal, lebih pengap, lebih menekan. Penumpang mulai memenuhi bus. Di pojok belakang, seorang pria tua dengan wajah cemas duduk sendirian. Tangannya terus memegang tasbih kecil yang berputar perlahan di jemarinya. Tatapannya kosong, bibirnya komat kamit seolah tengah berdoa. Rian mengambil kursi di dekat jendela. Di seberangnya, duduk seorang ibu muda dengan anak balitanya yang tampak gelisah. Si anak terus menangis sejak mereka naik ke bus. Meski ibunya sudah mencoba menenangkannya berulang kali. Anak kecil memang begitu, pikir Rian, mencoba menepis rasa tak nyaman yang mulai menyelinap di hatinya. Sopir bus naik ke kursi kemudi. Pria parubaya dengan wajah datar dan mata yang tampak sayu. Tak ada sapaan ramah atau sekadar ucapan, "Selamat malam," seperti biasanya. Sementara kernetnya, seorang pria kurus berwajah pucat, hanya mondar-mandir tanpa suara. Ia tak menawarkan minuman atau mengecek penumpang seperti lazimnya kernet bus malam. Setiap kali melewati kursi Rian, kernet itu hanya menatap kosong ke arahnya tanpa ekspresi. Ah, mungkin dia lelah, pikir Rian. Tapi dalam hati kecilnya, sesuatu terasa tidak beres. Bus akhirnya berangkat. Rian mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Setiap kali ia hampir terlelap, suara anak kecil yang menangis atau gemerisik langkah kaki kernet membangunkannya lagi. Saat bus mulai meninggalkan jalanan kota dan memasuki jalur berkelok menuju daerah pegunungan, Rian melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kaca jendela yang buram, bayangan pepohonan tampak bergoyang liar, seolah ada yang bergerak di antara mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek lampu bus yang memantul. Namun ketika menoleh keluar, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sosok perempuan berpakaian putih berdiri di tengah jalan, menatap bus dengan tatapan kosong. Bus melaju semakin dekat. "Pak, hati-hati, ada orang di jalan," seru Rian panik. Namun sopir tidak menginjak rem, bahkan tidak menoleh sedikit pun. Tubuh wanita itu semakin dekat, hingga akhirnya, blar. Bus melindas sesuatu dengan keras. Penumpang menjerit, dan balita yang sejak tadi menangis kini meraung histeris. Namun sopir tetap melaju tanpa memperlambat laju kendaraan sedikit pun. "Pak, kita nabrak orang," teriak Rian lagi. Tapi kernet hanya menoleh sebentar dan berkata datar, "Nggak ada apa-apa, Mas. Tenang aja." Setelah kejadian itu, suasana di dalam bus semakin mencekam. Tak ada yang berani berbicara. Semua duduk diam dengan wajah cemas. Udara di dalam bus terasa lebih dingin, dan jendela mulai berkabut meski mesin pendingin tidak menyala. Beberapa jam berlalu, dan bus tiba-tiba berbelok ke jalan kecil yang gelap. Jalannya sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri kanan, cabang-cabangnya melengkung ke tengah seolah ingin menelan jalan tersebut. "Pak, ini lewat mana?" tanya seorang pria di barisan depan. Sopir hanya menjawab dengan suara berat, "Lewat sini lebih cepat." Namun Rian tidak percaya. Jalan itu terlalu sepi, terlalu gelap, dan sama sekali tidak terlihat seperti jalur utama. Lampu jalan nyaris tidak ada,
hanya cahaya lampu bus yang bergetar samar. Semakin jauh mereka melaju, suasana semakin aneh. Rian menempelkan wajahnya ke jendela, mencoba melihat keluar. Apa yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Di sela-sela pepohonan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak. Tubuh-tubuh kurus yang berjongkok di balik semak-semak. Beberapa di antaranya seperti merayap, merangkak di tanah dengan gerakan lambat namun pasti. Yang paling membuat Rian ketakutan adalah wajah mereka, pucat, dengan mata kosong yang bersinar samar dalam gelap. Tiba-tiba, kernet bus menatap Rian dari lorong tengah. Mata kernet itu kini terlihat hitam seluruhnya, tanpa bola mata putih sedikit pun. Bibirnya bergerak seolah sedang berkata sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Saat itulah Rian sadar, mereka semua sedang menuju ke tempat yang seharusnya tidak ada di peta. Kegelapan di luar jendela terasa semakin pekat. Rian melirik ke jam tangannya. Sudah hampir jam 2 dini hari, namun rasanya mereka terus berputar di jalan yang sama. Pepohonan di tepi jalan tampak tidak berubah, seolah mereka hanya berputar-putar di satu jalur yang tak berujung. Seorang ibu yang duduk di dekat sopir akhirnya bersuara, "Pak, kita ini kemana sih? Kok enggak sampai-sampai?" Suaranya terdengar gemetar. Sopir tetap diam, tangannya mencengkeram setir dengan kaku. Sesekali matanya melirik ke kaca spion, seolah mengawasi sesuatu yang ada di belakang mereka. Tak tahan lagi, pria tua yang sedari tadi berzikir akhirnya berdiri. "Pak, balik aja. Ini jalan bukan jalur utama. Saya hafal jalan ini. Kita nggak akan sampai kalau terus lewat sini." Sopir masih bergeming. Namun tiba-tiba, kernet bus yang duduk di bangku depan menoleh ke arah penumpang dengan ekspresi kosong. Suaranya terdengar berat dan dalam, seolah keluar dari tenggorokan yang terluka. "Diam." Hanya satu kata itu yang keluar dari mulut kernet, tapi suaranya begitu dingin hingga membuat semua penumpang membeku. Rian menelan ludah, tubuhnya terasa semakin kaku. Saat kernet itu menoleh ke arahnya, Rian melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar keras. Wajah kernet itu kini tampak lebih pucat, dengan lingkaran hitam tebal di sekitar matanya. Bibirnya membiru, dan lehernya terlihat kaku seperti mayat. Beberapa menit kemudian, bus tiba-tiba berhenti. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya salah satu penumpang. Sopir tidak menjawab. Namun dari depan, terdengar suara samar, suara gamelan yang mengalun pelan. Awalnya lembut, namun semakin lama semakin jelas. Rian menatap keluar jendela, dan yang dilihatnya membuat tubuhnya terasa lemas. Di ujung jalan, muncul arak-arakan orang-orang berpakaian serba putih. Mereka berjalan beriringan, membawa obor dengan api redup yang berkelip-kelip. Langkah mereka lambat, seolah menyeret kaki. Namun yang paling mengerikan adalah wajah mereka, pucat, tanpa ekspresi, dengan mata yang tampak kosong. "Apa itu?" bisik ibu muda di sebelah Rian. Tiba-tiba, seorang pria di barisan arak-arakan menoleh langsung ke arah bus. Wajahnya menganga lebar, matanya melotot tanpa kelopak, dan darah menetes dari mulutnya yang terbuka seperti hendak menelan sesuatu. Arak-arakan itu semakin mendekat. Wajah-wajah kosong mereka kini menatap langsung ke bus. Beberapa penumpang mulai menangis ketakutan. "Kita harus pergi dari sini," seru pria tua yang tadi berzikir. Namun ketika sopir mencoba menyalakan mesin, suara klik, klik, klik terdengar. Mesin bus tidak mau menyala. Suara gamelan semakin keras, nyaris memekakkan telinga. Sosok-sosok menyeramkan itu kini berjejer di sekeliling bus, menatap masuk dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu sosok perempuan yang berada paling dekat dengan jendela mulai menempelkan wajahnya ke kaca. Kulit wajahnya mengelupas, matanya hanya tersisa rongga hitam kosong yang menatap tajam ke dalam bus. Bibirnya yang sobek membentuk senyum lebar yang tidak wajar. Rian menjerit keras, membuat penumpang lain ikut panik. Beberapa orang berusaha membuka pintu bus, tapi pintunya terkunci rapat. "Astagfirullah, astagfirullah," teriak pria tua sambil merapalkan doa dengan suara gemetar. Sosok perempuan itu mulai mengetuk kaca jendela dengan jarinya yang panjang dan hitam. Setiap ketukan meninggalkan jejak darah yang menetes perlahan. Rian berusaha berpikir jernih. Ia menengok ke belakang bus, berharap bisa membuka pintu darurat.
Namun saat ia berlari ke sana, sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya terhenti. Di bagian belakang bus, 3 sosok berjongkok di sudut, menatap ke arahnya dengan mata kosong yang bersinar samar. Tubuh mereka kurus kering, dengan kulit yang tampak meleleh seperti lilin panas. Salah satu dari mereka mulai merangkak ke arahnya dengan gerakan cepat dan patah-patah. "Ya Allah!" Rian berteriak panik dan berlari ke arah pintu depan. Saat ia berusaha mendobrak pintu, tiba-tiba suara berat kernet terdengar lagi. "Jangan berusaha kabur, kalian semua sudah milik mereka." Mendengar itu, pria tua yang berzikir langsung berteriak, "Semua baca doa. Baca doa keras-keras." Penumpang mulai membaca doa dengan suara gemetar. Semakin keras mereka berdoa, sosok-sosok di luar mulai menjerit keras dan mencakar kaca bus. Sosok perempuan berwajah rusak tadi mulai menghantam kaca dengan kepalanya sendiri hingga kaca mulai retak. Tepat saat kaca hampir pecah, mesin bus tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Sopir yang tampaknya tersadar langsung menginjak gas sekuat tenaga. Bus melaju kencang menembus jalanan yang kini terasa semakin gelap. Sosok-sosok tadi berusaha mengejar. Suara jeritan mereka menggema di tengah kegelapan malam. Namun perlahan, bayangan mereka menghilang seiring bus keluar dari jalan hutan dan kembali ke jalan raya utama. Ketika bus akhirnya berhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan, semua penumpang langsung berhamburan keluar, beberapa menangis histeris. Rian terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar hebat. "Pak, itu tadi apa?" tanya Rian dengan suara parau pada sopir. Sopir hanya menggeleng pelan. "Saya nggak tahu, Mas," katanya dengan suara gemetar. Tapi setiap tahun ada aja bus yang kesasar ke jalan itu, dan nggak semua bisa kembali. Panik mulai menguasai seluruh penumpang. Beberapa orang menjerit histeris, sementara yang lain mencoba mendobrak pintu bus dengan bahu mereka. Rian sendiri berusaha memecahkan kaca dengan pemukul darurat, tetapi kaca itu hanya retak, tidak pecah. Rasanya seperti memukul dinding baja. Suara ketukan di kaca semakin keras. Sosok perempuan berwajah rusak itu kini menempelkan kedua tangannya ke jendela. Jari-jarinya yang panjang mencakar kaca hingga meninggalkan goresan berdarah. Matanya yang hitam kelam menatap Rian lekat-lekat, dan bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing dan patah-patah. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari luar bus. Suara langkah kaki. Cep, cep, cep. Langkah itu semakin mendekat, disertai suara napas berat yang seperti berasal dari dada yang berlubang. "Apalagi ini?" bisik Rian ketakutan. Dari kegelapan, muncul sosok pria tinggi berwajah hangus, dengan tubuh yang gosong seperti habis terbakar. Matanya bersinar merah redup, dan asap tipis mengepul dari tubuhnya. Sosok itu perlahan mendekat ke arah pintu bus, tangannya yang menghitam terangkat, siap menghantam kaca. Rian menoleh ke penumpang lain yang kini mulai menangis ketakutan. "Cepat, baca doa. Baca doa yang kalian bisa," teriak Rian dengan suara bergetar. Sosok hitam itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Lalu, dua. Sebuah pukulan keras menghantam kaca bus, membuatnya retak lebar seperti jaring laba-laba. Sekali lagi sosok itu mengayunkan tangannya. Kali ini retakan kaca mulai terbuka, dan ujung jari yang hangus mulai menyelinap masuk ke dalam celah yang pecah. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" teriak pria tua di belakang. Sekejap, sosok hitam itu menjerit melengking. Suaranya menggaung seperti logam yang digores kasar. Jari-jarinya yang sudah masuk ke dalam kaca terbakar seperti kertas yang disulut api. Sosok itu mundur sambil mencakar wajahnya sendiri, mengeluarkan suara parau penuh kemarahan. Melihat hal itu, penumpang lain mulai mengikuti pria tua itu, melantunkan doa dengan suara keras meski dalam keadaan gemetar. Beberapa membaca ayat kursi, beberapa lainnya berdoa dengan bahasa mereka masing-masing. Sosok perempuan berwajah rusak di luar jendela juga mulai menjerit. Darah yang menetes dari wajahnya mulai menguap seperti air yang mendidih. Tubuhnya memucat, lalu lenyap seolah ditelan udara. Namun, sebelum rasa lega datang, bus tiba-tiba mulai bergerak sendiri. Ban belakang berdecit, dan bus meluncur mundur dengan kecepatan yang tidak wajar. Bus meluncur mundur di jalan berkelok, menabrak ranting-ranting pohon dan melintasi tikungan tajam yang semestinya mustahil dilewati tanpa terguling.
Beberapa penumpang menjerit saat tubuh mereka terpental dari kursi. "Awas! Pegang yang kuat!" teriak Rian sambil mencengkeram pegangan kursi sekuat tenaga. Di luar, suara gemelan terdengar semakin keras. Sosok-sosok menyeramkan yang tadi sempat menghilang kini muncul lagi, berlarian mengikuti bus. Tubuh mereka yang melayang kini tampak lebih dekat, seolah hendak meloncat masuk melalui jendela yang retak. Tiba-tiba, Rian melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari kejauhan, di tengah jalan, berdiri sosok perempuan bergaun putih yang sama, yang sebelumnya mereka tabrak. Kali ini, ia tersenyum lebar, tangannya terentang seolah siap menyambut mereka. Bus meluncur semakin cepat ke arah sosok itu. Rian hanya bisa berteriak, "Pak, injak rem! Injak rem sekarang!" Sopir yang kini wajahnya penuh peluh berusaha menekan pedal rem sekuat tenaga. Ban bus berdecit keras, dan bus akhirnya berbelok ke samping dengan kasar. Brak! Rian tersadar beberapa menit kemudian dengan kepala berdarah. Bus kini berada di tepi jurang, hanya berjarak beberapa sentimeter dari tebing curam. Penumpang berhamburan keluar dengan tubuh gemetar. Mas nggak apa-apa." Suara para pria tua menyadarkan Rian. Dengan tubuh gemetar, Rian bangkit dan menatap sekeliling. Hutan yang tadi terasa gelap dan menyesakan kini tampak lebih terang. Udara terasa lebih segar, seolah mereka baru saja keluar dari ruang hampa yang menekan dada. Sopir terduduk di sisi jalan, wajahnya pucat seperti kertas. "Saya nggak tahu kita tadi di mana. Saya nggak tahu jalan itu," katanya dengan suara bergetar. Namun yang membuat Rian semakin heran adalah kondisi bus mereka. Bus yang tadinya hanya sedikit berkarat kini tampak seperti bangkai tua. Catnya mengelupas parah, kacanya berlumut, dan bannya kempes seolah sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil patroli polisi berhenti di dekat mereka. Petugas polisi yang turun dari mobil tampak terkejut melihat bus itu. Ini nggak mungkin," gumamnya. "Bus ini sudah hilang 2 tahun lalu." Rian ternganga. "Maksud Bapak hilang?" Polisi itu mengangguk. "Iya, 2 tahun lalu bus ini berangkat dari Jakarta ke Pekalongan. Semua penumpangnya hilang, nggak pernah ditemukan. Orang-orang bilang mereka masuk ke kampung gaib." Rian hanya bisa duduk lemas di tepi jalan. Pikirannya kacau. Bagaimana mungkin mereka selamat dari sesuatu yang bahkan sudah menelan penumpang sebelumnya tanpa jejak? Beberapa hari setelah insiden itu, Rian pulang ke rumah dengan selamat. Namun, hingga kini, dia tidak pernah berani lagi naik bus malam, apalagi yang melintasi jalur pegunungan. Karena bagi Rian, perjalanan itu bukan sekadar mimpi buruk. Itu adalah perjalanan ke tempat yang seharusnya tidak pernah mereka masuki, tempat yang menyimpan jiwa-jiwa yang tak bisa kembali.